Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 15 Agustus 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Masih di bulan kebangsaan, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat, membaca, menghayati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu yang melimpah, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, memberi kesempatan kepada kami untuk terus berkembang dalam kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan bersama membaca dan menghayati kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya berkenanlah Tuhan yang memberkati kami. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami Indonesia, dalam upaya merayakan, menghayati kemerdekaan di tahun 2024 ini. Tuhan, kiranya yang menerangi kami, cahaya-Mu memancar dalam kehidupan kami seluruh pemangku kepentingan, supaya dengan terang-Mu itu kami bersama berusaha untuk mewujud nyatakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Kiranya negara kami dapat terus bertumbuh, maju, untuk kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan bangsa Indonesia. Mulai dari para pemimpin bangsa kami, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang terdiri dari tataran yang tertinggi sampai dengan yang terendah, dan seluruh pemangku kepentingan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kiranya kami semuanya dimampukan untuk terus mengembangkan persatuan kesatuan, mewujud nyatakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian juga gereja sebagai bagian dari bangsa Indonesia, mampukanlah kami untuk berperan, berkiprah, dan biarlah kiranya hikmat-Mu yang senantiasa menuntun kami gereja dalam kiprah peran untuk mewujud nyatakan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan permohonan dan doa kami, dan berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita baca dan hayati Kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Dan dari bacaan ini nanti kita akan berbicara topik menghangatkan tubuh. Demikian firman Tuhan. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abishag, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Menariknya di sini adalah tentang menghangatkan tubuh. Ada saat di mana manusia bisa menghangatkan tubuhnya sendiri.
Ada saat di mana seseorang tidak bisa menghangatkan tubuhnya sendiri, karenanya membutuhkan bantuan orang lain. Saat ini antara lain terjadi pada masa bayi. Baru dilahirkan, tidak bisa menghangatkan tubuhnya sesuai dengan kebutuhan lingkungan di mana ia hidup. Ia membutuhkan penghangat tubuh. Pakaian, jelas sangat dibutuhkan. Penutup kepala supaya tidak kedinginan, itu juga dibutuhkan. Kaos kakinya juga dibutuhkan. Kaos tangannya, ia juga dibutuhkan. Setelah mulai terasa hangat dengan pakaian itu, ternyata masih harus lebih hangat, dan jaket dibutuhkan, selimut dibutuhkan. Semua sarana itu masih belum mencukupi untuk bayi. Bayi harus ditempatkan di tempat yang memang tidak terlalu banyak angin, yang memungkinkan tubuhnya mencukupi kebutuhannya. Maka dibutuhkan ruangan yang hangat, bahkan dibutuhkan penghangat ruangan, dan seterusnya. Siapa yang bisa mengusahakan itu? Orang tua, keluarga yang bisa membantu, karena bayi belum bisa mengusahakan sendiri. Bayi masih sangat bergantung pada orang lain. Ada masa di mana seseorang yang sudah bertumbuh bisa mengupayakan hal-hal yang saya maksudkan tadi. Bisa mencari, bisa membeli pakaian, jaket, selimut, ruangan, penghangat ruangan, dan seterusnya, sehingga badannya bisa menjadi hangat. Bahkan tanpa alat itu, karena tubuhnya bisa diolah, ada olahraga yang rutin, badannya menjadi hangat, itu sudah bisa dilakukan oleh kelompok manusia dengan usia-usia tertentu. Ada masa selain bayi di mana juga orang itu tidak bisa menghangatkan tubuhnya sendiri. Masa apakah itu? Dalam bacaan kita tadi menunjukkan tentang masa lanjut usia. Tentu ada masa lanjut usia yang bisa menghangatkan tubuhnya sendiri, tetapi untuk peristiwa, untuk pribadi seperti Raja Daud khususnya, itu ada saat di mana ia tidak bisa menghangatkan tubuhnya sendiri dan ia membutuhkan bantuan orang lain. Kekuasaan ia punya, barang ia punya, ruangan dia bisa buat, dan seterusnya. Tetapi tetap saja dia membutuhkan orang lain, bergantung pada orang lain untuk menghangatkan tubuhnya. Dari sini saja kita juga bisa melihat, oh ternyata memang kita ini makhluk sosial yang tidak bisa sendiri. Kita senantiasa membutuhkan orang lain. Untuk menghangatkan tubuh sendiri saja, ada saat di mana kita sangat membutuhkan orang lain. Kiranya kita bisa menjadi bagian dari komunitas yang bisa mendukung untuk pihak-pihak lain yang sangat membutuhkan. Juga khususnya untuk kehangatan tubuh. Bagi bayi, bagi warga lanjut usia yang sangat membutuhkan bantuan orang lain, dan kebutuhan kehangatan tubuh itu tentu akan sangat mendukung untuk kelanjutan hidup dan pertumbuhan seseorang. Dan pertumbuhan ini akan memungkinkan kita berkiprah di tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai. Amin.